kesalehan atau kesucian itu sering banget dianggap sebagai puncak kebajikan manusia. Terutama dalam ajaran agama dan norma sosial, kesucian dalam bentuk moralitas sempurna, pengendalian diri total, dan ketaatan mutlak itu dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar, kadang tanpa kompromi. Namun dalam praktiknya, semakin seseorang berusaha menjadi suci dengan standar yang tidak realistis, semakin besar juga kemungkinan mereka terperangkap dalam kemunafikan. Kemunafikan bukan sekedar pura-pura baik ya, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari upaya mencapai kesalehan yang tidak manusiawi. Karena manusia itu bukan makhluk yang bisa selalu tenang, selalu damai, atau bersih dari dorongan-dorongan emosional seperti rasa marah, iri, takut, atau bahkan ya dorongan untuk berbuat hal-hal yang dilabeli dosa gitu. Ketika kesucian dikejar dengan menekan sifat-sifat alami, dalam arti sifat-sifat yang alamiah ada di manusia gitu, untuk cenderung melakukan hal-hal yang kita labeli dosa, itu mereka jadinya akan membangun fasad gitu, akan membangun tameng, membangun citra palsu yang berlawanan dengan realitas batin mereka gitu. Bisa dengan menutupi menggunakan pakaian atau kata-kata manis atau jabatan atau apapun ya, ini bisa kedoknya bisa apapun gitu. Nah, kenapa sih mengejar kesucian itu bisa berujung pada kemunafikan gitu ya? Kenapa malah potensi menjadi munafik itu lebih tinggi? Karena satu ya, karena standar yang tidak realistis. Standar yang gak realistis melahirkan kepalsuan dalam banyak sistem moral dan keagamaan. Ada tuntutan agar manusia mencapai keadaan yang mendekati kesempurnaan gitu. Misalnya yang saleh banget nih, nggak pernah marah, nggak merasa iri, nggak tergoda, nggak boleh punya keraguan. Tapi kan kenyataannya manusia punya spektrum emosi yang luas ya. Maksudnya kita secara alamiah bisa merasa marah karena ketidakadilan, atau bisa marah karena hal yang remeh misalnya, hal yang tidak penting gitu. Atau kita juga punya rasa iri karena membandingkan diri dengan orang lain, kita punya rasa ketakutan akan masa depan atau ketidakpastian. Atau bisa jadi juga kita sebenarnya punya keraguan atas hal-hal yang idealnya kita yakini tanpa pertanyaan gitu, tanpa keraguan apapun. Nah, ketika seseorang dipaksa untuk menghapus semua yang negatif ini demi mencapai kesalehan, demi mencapai puncak kesucian gitu, ya mereka tidak serta-merta menjadi suci, tidak serta-merta menjadi orang baik, tapi mereka malah jadi menyembunyikan keburukan-keburukannya gitu. Mereka akan berusaha terlihat sabar meski di dalamnya menyimpan amarah dan dendam gitu misalnya. Mereka akan pura-pura bahagia dan tenang meski hatinya sebenarnya gelisah atau dipenuhi kecemburuan, dan jadinya mereka fokus menampilkan citra manusia saleh penuh iman gitu, meski diam-diam mereka sebenarnya ingin melakukan dosa juga gitu, atau mereka diam-diam punya keraguan yang besar juga. Nah, jadinya orang-orang yang kayak gini hidupnya itu seperti apa ya? Seperti acting, seperti aktor yang lihai dalam memainkan peran sebagai orang suci, bukan sebagai individu otentik yang benar-benar memahami dan mengelola sifat kemanusiaannya sendiri gitu. Mereka nggak kenal sama dirinya sendiri, tapi mereka fokus untuk menjalankan peran orang suci itu. Dan alasan kedua mungkin karena fokusnya akan bergeser pada citra ya, bukan pada esensi kebaikan gitu. Semakin seseorang berusaha menjadi suci, yang mana itu tidak realistis, akhirnya usaha mereka akan tergeser untuk menjadi terlihat suci. Dan semakin mereka berusaha ke sana, semakin mereka akan terjebak dalam obsesi akan citra kesucian itu sendiri. Jadi kesalehannya tidak lagi menjadi sesuatu yang intrinsik, melainkan sebuah performa sosial gitu, performatif aja, sebuah pertunjukan yang harus dipertahankan di depan orang lain supaya dapat validasi dan orang-orang mengakui bahwa dia orang soleh gitu. Dalam dunia modern kan media sosial nih kelihatan banget ya memperparah fenomena ini gitu. Banyak orang berlomba-lomba menunjukkan diri mereka sebagai individu yang religius, bermoral tinggi, tidak bercela. Meskipun kehidupan pribadinya ya belum tentu. Yang di sosial media kan apa yang
ingin ditampilkan gitu ya. Fenomena ini bukan cuma di ruang digital ya, di dalam kehidupan sehari-hari ya banyak orang yang lebih takut dicap sebagai orang berdosa ketimbang benar-benar tidak melakukan dosa gitu. Jadi seseorang itu lebih sibuk memastikan dirinya tampak taat beribadah, tampak melakukan hal baik tanpa benar-benar misalnya punya rasa spiritualitas atau empati yang nyata gitu. Ya jadinya kesalehannya jadi status sosial aja, status sosial yang harus dijaga gitu. Jadi image, bukan sebagai sesuatu yang memang berakar pada pemahaman terhadap dirinya sendiri dan pemahaman terhadap kebaikan yang universal gitu. Alasan ketiga, karena ketika kita berusaha menjadi suci itu kan kita menekan dorongan alamiah kita ya. Ini tergantung kesuciannya gimana ya. Cuman kita pukul rata aja. Misalnya pura-pura nggak suka lawan jenis misalnya, atau pura-pura apa ya? Pura-pura nggak suka harta gitu. Nah, kalau misalnya kita menekan keinginan manusiawi kita ya nanti kita menekan tanpa memahami atau mengelolanya, ya akan jadi ledakan yang lebih kuat gitu. Dan karena kan dorongan itu nggak hilang begitu saja gitu. Mereka hanya tertahan hingga suatu saat nanti kayak tergoda juga gitu. Kita sering lihat kan gimana figur-figur yang dikenal sebagai simbol moralitas itu ya bisa juga terjerat dalam skandal besar gitu. Para pemuka agama yang berkhotbah tentang kesucian ternyata terlibat dalam skandal pelecehan seksual misalnya, atau para politisi yang menjual citra religius tertangkap basah korupsi misalnya. Nah kan fenomena ini nunjukin bahwa semakin seseorang berusaha menekan sisi gelapnya tanpa benar-benar memahami dirinya gitu, kenapa dia punya dorongan itu ya, semakin besar kemungkinan mereka gagal dalam pengendalian diri yang sesungguhnya. Dalam ilmu psikologi, represi berlebihan terhadap emosi dan dorongan itu seringkali menyebabkan perilaku kompulsif di kemudian hari. Orang yang sepanjang hidupnya ditekan untuk tidak boleh marah bisa jadi malah meledak dengan cara yang destruktif. Orang yang diajarkan bahwa misalnya bahwa seks adalah suatu yang haram dan kotor gitu, bisa saja akhirnya malah menyalurkan hasratnya dengan cara yang nggak sehat gitu, atau dengan cara yang melanggar hukum, misalnya menyentuh anak-anak gitu. Lanjut lagi, alasan lain bisa juga kemunafikan itu ya memang berguna sebagai mekanisme pertahanan diri, jadinya jadi coping mechanism aja. Banyak orang yang sadar mereka tuh sebenarnya nggak mampu memenuhi standar kesucian yang terlalu tinggi, tapi mereka juga nggak mau dicap sebagai orang yang berdosa. Nah jadinya kan kalau dalam kondisi ini kemunafikan itu jadi solusi psikologis yang mudah ya, berpura-pura suci di hadapan publik tapi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ruang-ruang tersembunyi gitu. Nah ini sayangnya kita bisa menemukan banyak contohnya di banyak komunitas konservatif ya yang menekan ekspresi alami manusia. Di masyarakat yang melarang hubungan pranikah, orang-orang mungkin kelihatannya apa ya, ini menjaga kehormatan mereka gitu di permukaan. Tapi diam-diam bisa jadi melakukan hal yang sama juga, tapi diam-diam gitu, di cangkangnya suci gitu. Dan di lingkungan yang menuntut kejujuran mutlak, orang-orang mungkin menjadi lebih lihai ya dalam menyembunyikan kebohongan mereka. Kemunafikan itu bukan sifat bawaan manusia ya, tetapi respon terhadap tekanan yang tidak masuk akal. Ketika seseorang tidak diberi ruang aman untuk menerima dan memahami dirinya sendiri, mereka akan mencari cara untuk tetap bertahan dalam sistem yang penuh tuntutan. Jadi daripada mengejar kesucian yang gak realistis, gitu, yang realistisnya itu manusia bisa berfokus pada menjadi pribadi yang rasional dan etis, atau etis yang rasional ya. Jadi kesalehan yang sehat itu bukanlah soal menekan, bukan soal pengekangan atau menutupi dorongan manusiawi, tapi soal memahami diri dan bagaimana mengelola emosi dengan tindakan yang bijak gitu.
Cara jadi orang baik itu esensinya ada pada mengenali dan mengendalikan diri dengan rasional. Kesalehan sejati itu nggak datang dari kepura-puraan dan dari pemaksaan, tapi dari pemahaman diri yang dalam. Seseorang yang mengenali emosinya, mereka tahu apa yang membuat mereka marah, apa yang membuat mereka iri, yang membuat mereka takut. Kemudian mereka bisa mengelola perasaannya, mengelola tindakannya, keputusannya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mereka nggak pura-pura jadi orang yang sempurna, tapi mereka berusaha untuk bertindak secara rasional dalam setiap situasi supaya tidak melanggar hak orang lain. Ya, kemudian baiknya kita itu ya menilai kebaikan berdasarkan dampak ya, bukan citra. Daripada berfokus pada apakah orang-orang melihat kita sebagai orang suci atau kita ngelihat orang lain, wah ini kelihatannya kayak orang baik gitu. Yang lebih penting itu ya kita lihat apakah tindakan yang mereka lakukan itu membawa kebaikan nyata bagi orang lain. Orang yang baik itu bukan yang kelihatan religius ya, atau sering berbicara tentang moral gitu, suka bawa quote-quote gitu atau kutipan-kutipan orang bijak gitu. Tapi orang yang baik, beneran baik itu yang memastikan bahwa keputusan dan tindakannya tidak merugikan hak dan kesejahteraan orang lain. Aku tahu nggak semua orang punya kemewahan dan keberanian untuk bisa menjadi dirinya sendiri ya, untuk bisa menjadi otentik dan bukan sekedar memainkan peran. Kesalahan terbesar dalam mengejar kesucian itu adalah berpikir bahwa menjadi baik berarti harus selalu tampil sempurna atau tampil sepenuhnya seperti teladan yang idealnya dia ikuti hingga dia kehilangan dirinya sendiri, dia nggak punya jati dirinya sendiri. Padahal nggak ada manusia yang sama. Keseragaman itu mustahil, keberagaman itu keniscayaan. Padahal menjadi manusia yang baik itu berarti menerima diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan dan terus belajar untuk memperbaiki diri tanpa harus berpura-pura sempurna, berpura-pura suci, berpura-pura menjadi orang yang bukan dirinya. Semakin seseorang mengejar kesucian dengan standar yang tidak manusiawi, semakin besar risiko mereka terjerumus dalam kemunafikan. Dorongan alami manusia yang ditekan tanpa pemahaman, itu dorongannya akan tetap ada dan dalam banyak kasus justru muncul dengan cara yang lebih merusak. Kesalehan yang beneran saleh gitu ya, kesalehan sejati itu bukan soal tampilan, tetapi soal bagaimana seseorang mengenali dan mengelola dirinya dengan bijaksana. Menjadi baik bukan berarti menjadi suci tanpa cela, tapi menjadi manusia yang jujur sekaligus rasional dan mampu mempertimbangkan dampak nyata dari segala tindakannya. Dengan meninggalkan obsesi terhadap kesucian yang artifisial, terhadap simbol-simbol kesucian yang dangkal, kita dapat membangun masyarakat yang lebih jujur, lebih sehat, dan berorientasi pada kebaikan yang baik beneran gitu, bukan kebaikan yang ilusif. Nah, kalau kamu menilai kesucian berdasarkan penampilan atau tindakan nyata, dan kalau kamu diberikan kebebasan penuh untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, apakah kamu atau kita semua masih akan mengejar standar kesucian yang sama? Kamu pernah nggak ketipu sama orang yang kelihatannya baik banget tampilannya atau cara bicaranya, tapi ternyata dia melakukan hal yang tidak etis atau malah mungkin menjijikkan gitu? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu pada selanjutnya.